hasil percampurannya inilah kita orang Toba. Ya kan? Jadi R baik O, BR, baik KMT, itulah keturunan KM 526 semua nih. Jadi Bapak lebih setuju kalau kata kita dari Sundaland. Makanya ada Bapak tulis di dalam tulisan Bapak, itu dari Sundaland hingga di negeri Toba. Ya, itu bisa dilihat ya, dari Sundaland hingga di negeri Toba. Oke, itulah dulu tentang asal usul kita. Banyak masih. Jadi sedikit-sedikit bahwa DNA pergrup tadi itu diteliti oleh lembaga biologi molekuler Eijkman, itu lembaga Indonesia ya, di dekat di Jalan Diponegoro sana kantornya. Mereka yang melakukan penelitian di Pulau Sumatera, di Sumatera Utara hanya beberapa, belum semua, hanya Toba, Karo, Melayu, Nias, itu yang sudah diteliti DNA-nya. Jadi DNA itu berdasarkan penelitian mereka, karena mereka yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan penelitian DNA etnis manusia di Indonesia. Jadi Bapak ngambil dari situ datanya. Terus tadi kan Bapak juga banyak nyebut gitu, Toba, tapi kayak selama ini yang aku dengar nggak gitu. Kenapa tadi kita tuh sebenarnya orang Toba? Kenapa gitu? Jadi gini, kita ini orang Toba, anak Toba. Jadi dari waktu kecil orang-orang tua selalu bercerita begini, ayang gohita, kalau kita orang Toba, halak Toba itu adatnya berbeda dengan Karo maupun dengan Pak. Jadi ada nih kita halak Toba, ya kan? Manang donga Semerungu piasing do, ada tak? Jadi pemahaman Bapak, kita Toba, tentu. Dan memang kita kan, Bapak kan Sidikalang dulu waktu kecil ya, dan sering ke Siborong-borong. Kalau ada orang datang dari Siborong-borong, dari Sanggul, dari Samosir, dari Balige, dari Sipohoron, banyak gitu kan. Nah, Toba itu hamu, ya kan? Jadi, ayo dong Toba. Jadi kita tahunya itu Toba. Bahkan bus pun kalau pergi ke sana, mau ke Samosir, mau ke Sanggul, mau ke Siborong-borong, ke Tarutung, mau ke Balige Porsilogowoto, Toba kan. Dan itu sampai sekarang tetap seperti itu, Toba kan. Bahkan kalau dari Pakat mau ke Dolo Sanggul, waktu mau berangkat Toba katanya juga. Jadi pemahaman orang Pakat itu, Toba itu ya, Dolo Sanggul itu Toba. Karena dulu di Matiti itu ada Onan, jadi disitulah Onannya orang Toba. Karena Pakat itu negeri Rambe, marga Rambe di situ. Tuan Sumerham di situ negeri Rambe. Jadi kita ini Toba. Kemudian ada Bapak tanya juga orang dari Dolo Sanggul, ya kan? Dari Samosir juga yang sudah agak berumur, ya, lebih tua dari Bapak. Mereka juga, kami orang Toba. Kami bilang kami orang Toba, ya, di Samosir. Dia lahir dan besar di Samosir, kami orang Toba. Yang di Dolo Sanggul juga begitu, kami orang Toba. Kemudian kalau orang-orang di Sidempuan zaman dulu, kan orang Toba itu kan banyak dulu merantau, mereka cari pekerjaan. Jadi mereka menawarkan diri untuk jadi pekerja di kebun atau di mana, pada umumnya di kebun. Dibilang, adanya pekerja kami orang Toba. Jadi orang Toba itu pekerja kami pasti adanya Toba kalian di situ, gitu. Jadi orang Toba. Dan orang Pak Karo juga mengatakan kita Kalateba. Toba ya. Pak juga dibilang Kalateba. Nah, cuman di dalam konotasi bagi mereka itu Toba itu ya orang yang bekerja, mau cari pekerjaan, itu Toba itu. Nah, dan kemudian lebih valid bahwa si Singomaraja di dalam stempelnya dikatakan Maharaja dari negeri Toba. Makanya Bapak tadi katakan itu negeri Toba. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang Singomaraja, seorang raja tidak tahu dirinya siapa, ya kan? Singomaraja pasti tahu dirinya siapa, dan tentu itu sudah melalui pemahaman yang betul-betul paham, bukan asal dibuat begitu, ya kan? Jadi masih ada stempelnya sebagai bukti bahwa Maharaja di negeri Toba. Jadi kita Toba, makanya nama danaunya pun Danau Toba,
dibilang lagi Gunung Toba segala macam. Jadi Toba, perkataan Toba. Jadi bukan hanya apa? Bukan hanya Baligi Persela Bupoti ini yang disebut dengan Toba, karena itu di zaman dulu disebut Toba Holbung. Tetapi Humbang juga dibilang Toba Humbang, Toba Samosir, ya kan? Toba Silindung, tapi orang Silindung agak menolak karena dulu adalah. Jadi nanti kita akan jelaskan sampai sana. Karena dulu misionarisnya ada di sana, misionaris Jerman kan. Jadi di situ yang pertama berubah pemahaman itu. Jadi pengertian kata Toba itu seperti itu. Begitulah pemahaman, tetapi secara perlahan itu mulai semakin mengental dengan adanya buku-buku segala macam, sebagai mengental dengan koran media massa, semakin mengental lah kata mulai menghilang pelan-pelan kata Toba ini. Oke. Jadi begitulah tentang kenapa istilah Toba. Bapak lebih suka mengatakan Toba karena memang itulah kita. Toba. Tapi kok yang selama ini kan orang Indonesia lah tahunya kita di Batak, Pak. Itu gimana? Jadi ketika misionaris Jerman datang tahun 1862 ke Silindung, itu di Tarutung, Bea Raja. Di sana di Kadame itu di sana mereka buat kampung. Dan kemudian beberapa waktu kemudian mulailah mereka menyampaikan sebuah konsep, itu kita disebut Batak, ya kan? Mereka yang tidak Batak, dan kemudian tanah kita itu pun daerah kita Batak, tanah Batak. Jadi negeri Toba tadi kan tanah Batak. Jadi di dalam surat-surat, di dalam peta-peta mereka itu mereka lakukan, dan itu sudah didetailkan oleh Iwanasari, Dr. Iwanasari dari Unimed, ya. Sudah dilakukan. Jadi mereka inilah yang melakukan Batak. Kemudian setelah perang yang kedua kali tahun 1883 ya, 1878 pertama sudah ada perang Toba, kemudian perang Toba yang kedua itu 1883. Belanda mulai menaruh konsep baru bahwa kita dibakukan jadi Batak ini. Jadi konsepnya kira-kira begini, bahwa di Sumatera Utara itu kan orang pesisir timur itu biasanya disebut Melayu, mereka Muslim. Jadi orang-orang Muslim yang di apa itu sudah dikenal dengan Melayu. Orang-orang Melayu ini selalu menyebutkan orang pedalaman ini itu orang yang dianggap sebagai orang yang liar, tidak berbudaya, tidak beragama, kafir, kira-kira begitu ya. Itu adalah orang itu Batak, disebut seperti itu. Jadi konotasinya kurang negatif. Tapi kemudian itu dibakukan, dipakai untuk oleh Belanda, dan itu dibakukan. Tapi dengan memberikan isi tertentu. Kalau Melayu itu Muslim, maka mereka menetapkan Batak itu Kristen. Walaupun kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Coba kan kalau kita datang ke Pulau Jawa ini kan, di Pulau Jawa orang menganggapnya Batak itu Kristen, padahal tidak, gitu kan. Nah itu sengaja ditanamkan sebagian buku bahwa image bahwa Batak itu adalah Kristen, kira-kira begitu. Nah, jadi dijadikanlah ini menjadi Batak semuanya, bukan hanya Toba. Jadi dibikinlah jadi sub etnik, jadi etnik Batak yang besar itu ya. Jadi bikinlah sub etnik Batak Toba, Batak Karo, Batak Papak, Batak Mandailing, Batak Simalungun. Masih begitu konsepnya. Kemudian setelah itu mulai dikonstruksi namanya di dalam surat-surat, di dalam cerita, di dalam peta-peta mereka, itu bikinlah Batak gitu kan. Itu caranya. Kemudian Belanda ingin menjadikan ini sebagai satu suku bangsa yang Kristen dengan image Kristen, gitu kan, menjadi satu. Kemudian dijadikanlah ini menjadi Batak Toba kita,
Batak Papat, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun. Oke. Jadi itu asal usul dengan kata Batak. Jadilah kita jadi Batak, dan kemudian hari itu dikonstruksi oleh para antropolog Belanda zaman dulu, dibikin kita menjadi Batak. Dan kemudian Profesor Payung Bangun membuat tulisan dan dimasukkanlah itu di dalam buku daripada Kuncharaningat bahwa kita Batak Toba, Batak Karo, Batak Papak itu unsur etniknya, begitu. Sehingga menjadi resmilah itu di dalam dunia ilmu pengetahuan bahwa kita itu Batak. Itu di dalam sehingga kita tahunya begitu, orang ke luar negeri pun tahunya kita jadi Batak. Tadi kan bahwa dia cerita panjang lebar tentang kenapa dimana kita aslinya orang Toba gitu kan, terus ya kenapa sampai sekarang buat jadinya malah Batak. Tapi kan aku pernah dengar gitu Pak, legenda ada sebutan namanya si Raja Batak itu kan. Nah, bahkan sampai apa itu yang Tarombo yang sini itu sampai panjang segala macam. Bilang Raja Batak bisa itu 6 bulan dan bikin Tarombo. Maksudnya kok bisa sampai kayak gitu, bisa ada? Maksudnya itu gimana Pak? Jadi begini, tadi kan sudah Bapak ceritakan, ya. Ini Bapak nggak bohong-bohongan, masa sama anak dibohong-bohongin, anak kan begitu, ya kan? Jadi Bapak selidiki semuanya bahwa sebelumnya kata Batak aja pun belum ada. Apalagi namanya si Raja Batak, ya kan? Tadi sudah kelihatan kerjanya Belanda. Dia mengkonstruksi ini sebagai Batak, cuma non Melayu ini. Jadi mungkin di zaman dulu ada semacam cerita atau mitologi lah di sana, di daerah Samosir sana. Nenek moyang kita dulu kampungnya di situ, Cianjur Muda-Muda itu, gitu kan. Dan cerita ini dijadikan menjadi sebuah cerita yang dibakukan lah ini dengan konsep mereka kan gitu ya. Samalah dulu kayak Tapanuli itu ada hanya sebuah teluknya itu di Sibolga. Tapi kemudian jadi ada Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Utara, jadi dibikin luas menggunakan itu. Jadi ini pun juga bisa seperti itu gitu. Nah, kan di situ kan dikatakan bahwa ada si Raja Batak itu dan nenek moyang kita, dibikin Tarombonya kan begitu kan. Pertama, mari dulu kita berpikir rasional dan berpikir sehat. Mungkinkah seorang manusia bersama istrinya ya sepasang datang ke satu tempat dari tempat yang jauh sana? Ya? Dari hasil penggalian penelitian arkeologi yang dilakukan di Samosir seluruhnya, itu bahwa yang tinggal di sana itulah budaya Dongson. Berarti budaya Dongson tadi dari Tonkin kan gitu kan. Jadi kalau kita hubungkan lagi bahwa itu kan OP201 tadi, ya kan itu hanya itu yang dari situ memang. Pertanyaan kita, mungkinkah satu orang atau hanya suami istri membawa sebuah kebudayaan, musuh sebuah kebudayaan? Coba, ya kan? Coba lihat. Mereka bikin rumah yang besar. Bagaimana suami istri bikin rumah yang besar begitu? Itu kan punya teknologi, punya ilmu sendiri membangun rumah, dan kemudian membuat semua jaringan-jaringannya itu, membuat ukiran-ukirannya itu kan, yang gorga-gorga itu kan punya seni sendiri, ya kan? Hanya seorang yang ahli yang bisa melakukan itu. Kemudian ulos itu kan motif itu dari Dongson gitu. Bagaimana seorang ahli merangkap ahli, dia ahli bikin bangun rumah, merangkap bikin ahli bangun tenun, kan itu kan dua. Kemudian bukan hanya itu kan, di sana kan banyak pahatan-pahatan batu, berbagai pahatan-pahatan batu di pulau Samosir dan juga di sekitar-sekitarnya itu. Pahatan-pahatan batu itu kan tentu kan seorang ahli pahat yang membuat, ya kan? Gak semua orang bisa ahli pahat, sampai bapak sahabat sendiri habis nggak bisa mahat, gitu kan? Jadi 3 ahli kan. Kemudian membuat peralatan-peralatan rumah tangga kan, tuh. Kemudian membuat peralatan dari perunggu. Kan kalau kebudayaan Dongson itu kebudayaan perunggu, yang mereka sudah menggunakan perunggu. Tapi kalau kebudayaan Wabin tadi masih itu zaman batu akhir kan. Ini perunggu.
Bagaimana mereka mencari perunggu dan kemudian menuangnya, membakarnya, kan itu sebuah keahlian kan. Keahlian membuat bangun rumah, keahlian membuat pakaian, keahlian beternak dan bertani.